Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenankan saya menyampaikan laporan implementasi kelas digital dalam rangka pelatihan dalam jaringan yang diselenggarakan oleh Simolek untuk angkatan yang ke-8 kelompok 3. Oleh saya, nama Soeharto, nomor registrasi saya 21996. Saya guru mengajar di SMP Negeri 1 Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebelum lebih jauh tentang kelas digital, sekilas ingin saya sampaikan tentang kelas digital atau kelas maya, atau bisa juga diistilahkan virtual class. Itu sebuah lingkungan belajar berbasis web yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya jaring pembelajaran sosial atau social learning network. Adapun kelebihan dari kelas maya atau kelas digital, satu, lebih responsif, yang dalam arti guru dan siswa dapat dengan mudah untuk saling merespon, berinteraksi, sehingga menciptakan iklim kelas yang menyenangkan sebagai salah satu syarat kegiatan belajar mengajar yang optimal. Yang kedua, guru dan siswa tertantang untuk berselancar di dunia maya yang untuk menyajikan dan mendalami bahan ajar atau materi ajar, sehingga meningkatkan gairah siswa untuk belajar, sehingga ini merupakan suatu tantangan yang baru buat guru ataupun siswa. Kemudian yang ketiga, variatif. Jadi penggunaan media ataupun gaya ataupun interaksi dalam mengajar yang sangat bervariasi, hingga merupakan kunci pengelolaan kelas untuk menghindari kejenuhan, atau juga bisa meningkatkan aktivitas dan tingkah laku yang positif bagi siswa. Yang keempat, fleksibel, keluasan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar, karena siswa dan guru bisa berinteraksi kapan saja, di mana saja. Yang kelima, lebih positif karena dapat mengurangi dan mengalihkan ketergantungan siswa terhadap perangkat gadget maupun smartphone yang biasanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya hanya sekedar media sosial, tapi ini digunakan untuk kegiatan KBM sehingga menjadi lebih produktif. Yang keenam, percaya diri. Jadi siswa akan lebih disiplin diri, siswa akan lebih disiplin dalam mengelola waktunya sendiri, kaitannya dalam hal memahami materi ajar, kemudian mengerjakan tugas dan juga mengerjakan kuis yang sudah disetting atau diatur kapan waktu menyelesaikannya. Berikutnya tentang rencana pembelajaran. Perencanaan kelas digital dimulai dari membuat akun kelas digital oleh guru di Edmodo. Kemudian yang kedua, guru membuat kelas atau grup. Yang ketiga, membuat materi yang mencakup satu, bisa masukkan lampiran atau bahan ajar atau apapun itu yang dikaitkan dengan bahan ajar. Kemudian yang B, menyisipkan tautan, misalnya dari YouTube atau dari penyedia video yang lain yang berisi konten tentang pendidikan. Yang ketiga, menambahkan library atau perpustakaan ke dalam perpustakaan guru. Yang berikutnya, yang keempat, membuat tes atau kuis dengan berbagai variasi soal. Yang kelima, meminta siswa untuk masuk ke grup atau ke kelas digital. Yang keenam, meminta siswa untuk membaca dan mengerjakan kegiatan sesuai dengan perintah yang sudah kita siapkan. Berikutnya, untuk kegiatan pelaksanaan kelas digital, kita mulai dari pembuatan akun guru dulu. Dan ini akun saya
Soeharto Pati, kemudian emailnya soeharto.pati@gmail.com. Ini ada tampilan beranda saya ketika sudah membuat akun di Edmodo. Sebenarnya cukup mudah, kita ketik Edmodo, kemudian kita pilih, kalau kita guru kita pilih guru, kemudian kita isi form yang ada di situ, sehingga kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari admin Edmodo, sehingga kita bisa membuka kelas digital. Yang berikutnya, Bapak Ibu, nama kelas dan kode grup. Setelah kita membuat kelas dan kita beri nama kelas kita, sesuai dengan mapel atau bidang studi, atau bisa juga sesuai dengan tema, dipersilahkan Bapak Ibu guru, nama kelasnya bahasa Jawa, kemudian kode grup atau kode kelasnya ini N73J4. Ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan, misalnya karena kelas atau grup kita banyak, bisa berbeda-beda kode grupnya. Oke, ini preview dari grup saya. Ini nama grupnya, ada grup kecil kelas 8E, F, dan juga kelas D. Kemudian ini kode grup yang nanti akan dibagikan ke siswa untuk bisa masuk ke grup kita. Berikutnya, membuat akun siswa. Setelah kita membuat kelas, kemudian kita minta siswa kita untuk bergabung masuk ke dalam grup kita, sama dengan akun guru, hanya pilihannya ketika guru yang dipilih adalah saya guru, tapi ketika nanti siswa diarahkan untuk klik atau buat akun dengan mengeklik saya siswa. Kemudian setelah itu ada isian form yang harus dilengkapi. Ini ada nama depan dan nama belakang, nama siswa. Diupayakan ditulis lengkap supaya nanti bisa membedakan siswa satu yang dengan yang lain. Kemudian di sini masukkan grup kode atau kode grup dari grup yang telah kita buat. Kemudian username, ini yang mesti dibuat semudah mungkin untuk diingat oleh siswa. Dan yang berikutnya adalah masukkan email. Ini opsional, artinya bisa menggunakan email atau tidak. Kalau tidak, berarti siswa login di artinya siswa cukup membuat akun di grup ini saja. Kemudian yang terakhir password yang harus diingat oleh siswa, karena nanti siswa harus login dengan username dan password yang sudah dibuat. Baik, berikutnya anggota kelas. Setelah nanti siswa kita masuk di grup, kemudian akhirnya terbentuk kelas. Ini kelas saya, grup saya bahasa Jawa. Ini sudah ada 37 anggota. Untuk berikutnya oke, ini anggota kelas saya dari 3 grup kecil, juga bisa kita kelompokkan di sana. Kemudian materi kelas digital atau library atau perpustakaan yang nanti bisa diakses oleh siswa dengan cara kita nanti bisa masukkan materi di perpustakaan atau di library kita dengan cara memasukkan baik itu berupa tag atau berupa tautan atau berupa
video yang bisa berupa video maupun teks. Ini yang sudah saya buat. Di sini ada materi saya, kemudian ini ada tugas saya, dan ini ada juga kuis saya. Ada kuis, ada tugas, dan ada materi. Berikutnya Bapak Ibu membuat kuis dengan atau pertanyaan dengan 5 tipe jenis pertanyaan. Jadi di sini ada pilihan ganda, ya, ada benar salah, ada jawaban pendek, ada istilah, dan ada mencocokkan. Ya, ini preview tampilan kuis saya. Jadi ini yang pilihan ganda, kemudian ini yang benar salah, kami buat dua-dua, kemudian ada isian, dan ada isian singkat, kemudian ada mencocokkan. Berikutnya untuk monitoring pemantauan pembelajaran dalam kelas digital. Jadi segala aktivitas siswa dalam kelas digital dapat kita rekam, dapat kita tayangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini siswa yang sudah mengerjakan tugas, kemudian ini nilai atau hasil yang telah diraih, yang dicapai oleh siswa. Kemudian termasuk juga kuis bisa kita tampilkan atau kita lihat, kita masukkan ke dalam daftar nilai. Kemudian umpan balik pemanfaatan Edmodo di kelas. Oke, ini kuis dari siswa. Kemudian ini kaitannya dengan tingkat kesulitan soal. Kemudian ini hasil capaian masing-masing siswa, sehingga kita bisa menganalisis mungkin soal yang kita buat, misalnya banyak siswa yang tidak bisa mengerjakan atau mengerjakan salah, sehingga perlu kita analisis lagi tingkat kesulitan dari soal tersebut. Dan kemudian ini adalah hasil tugas yang diraih oleh siswa. Berikutnya, oke, cukup sampai di sini laporan dari saya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.